kita semua dalam keadaan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Engkau boleh memberikan kami napas kehidupan yang baru. Tuhan, bangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan yang datang daripadamu. Walaupun Tuhan saat ini kami tidak dapat bersama merenungkan firman-Mu untuk memperingati makna kematian-Mu, tetapi dari rumah kami masing-masing kami dapat menyembah Engkau, dan lewat firman Tuhan ini biarlah boleh menguatkan kami setiap pribadi. Untuk itu Bapa, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, sehingga lewat pemberitaan firman kami dapat memahami kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini kepadamu. Tuhanlah yang memberkati, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita harusnya beribadah bersama-sama di gereja memperingati hari kematian Yesus Kristus. Namun oleh karena situasi dan keadaan, kami akan menyampaikan firman Tuhan dari tempat ini. Semoga semua kita yang di rumah dapat beribadah bersama, menikmati hadirat Tuhan, dan mengikuti perjalanan Yesus hingga ke kayu salib. Oleh karena hari ini seyogyanya kita 2 kali ibadah, nanti jam 3, maka pada saat ini pembacaan firman Tuhan kami gabungkan, yaitu dari Yohanes pasal 18. Yohanes pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat 11, dilanjutkan dengan Yohanes 19 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan kami bacakan dalam nama Yesus Kristus. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit, penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suhu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas mengkhianati dia berdiri dan di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak ada seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang mempunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Maka kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu." "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Kemudian lanjutkan ayat 16. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi."
Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letak dengan kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenun. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, kasih sejati taat sampai mati. Kerelaan memang selalu diuji oleh waktu. Ketaatan tidak selamanya selalu mendatangkan berkat, tetapi konsekuensi ketaatan sering diperhadapkan kepada penderitaan dan kehancuran, namun menguatkan dan mendekatkan kita kepada kelimpahan. Saudara-saudara, kita melihat dalam penangkapan Yesus, kita bisa belajar tentang ketaatan sampai mati. Ketika Judas ingin mengkhianatinya, bahkan ketika Yudas datang dengan maksud yang tidak baik, Yesus tidak menolak, bahkan Yesus mengatakan, "Ini aku." Sebagai satu bukti bahwa Yesus tidak menolak penderitaan itu, tetapi ia setia sampai mati. Dalam penangkapan Yesus kita belajar yang pertama, karena kasih Yesus memilih untuk mati, jelas kerelaan Yesus memilih untuk mati yang mewarnai penangkapannya. Ia menyerahkan diri saat dia akan ditangkap. Yang kedua, saudara-saudara, karena kasih Yesus yang memikirkan keselamatan orang lain sekalipun dirinya terancam. Yang ketiga, karena kasih Yesus memilih taat sampai mati, sehingga saudara-saudara perjalanannya menuju Bukit Golgota diwarnai dengan pergumulan dan penderitaan. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, mengapa Yesus harus mati dengan cara disalibkan? Tidak adakah cara lain untuk menyelamatkan manusia? Kita tahu bahwa di Timur Tengah kuno, salib adalah lambang kehinaan. Bagi pelanggaran berat seperti penjahat, pembunuh, pemberontak. Kematian orang melalui salib adalah pembuangan dari bangsanya dan terkutuk di Ulangan 21 ayat 23. Kematian Yesus disalib sebagai lambang solidaritas Allah kepada manusia yang terkutuk. Jadi sebelumnya kita sudah terkutuk, kita sudah terbuang, dan kita tidak berharga di mata Tuhan. Namun saudara-saudara,
kasih Yesus telah mengubah kutuk menjadi hidup yang baik, telah mengubah kutuk menjadi perdamaian, telah mengubah kutuk menjadi kehidupan. Apalagi saudara-saudaraku menyikapi situasi sekarang, menyadarkan kita bahwa dunia ini bukanlah tempat yang aman bagi kita. Hanya bersama dengan Yesus kita aman. Maka melalui firman Tuhan ini mengajak kita untuk belajar tetap setia walau penuh konsekuensi.